Hai adik-adik, berjumpa lagi dalam materi belajar komunikasi. Bersama dengan Miss Magda, hari ini Miss Magda berharap adik-adik selalu sehat, semangat, dan sukacita. Gimana nih adik-adik? Semuanya baik-baik saja kan? Miss Magda juga berdoa adik-adik semuanya makin hari makin giat belajar, berlatih, dan juga menjadi anak-anak yang tekun. Oke, adik-adik langsung saja. Materi belajar pekan ini Miss Magda akan berbagi sebuah cara berkomunikasi agar adik-adik makin makin mantap, makin bagus. Nah, materi kali ini adalah manfaat atau keuntungan yang diperoleh bila adik-adik lebih banyak diam atau tidak banyak bicara. Karena diam itu bukan berarti nggak paham loh adik-adik ya. Sekali lagi materi hari ini adalah manfaat yang diperoleh saat kita diam atau tidak banyak berbicara. Oke adik-adik, seringkali orang yang tidak banyak bicara akan langsung dicap sebagai pribadi yang pendiam atau introvert. Padahal ya adik-adik, diamnya mereka itu bisa saja sebuah pilihan untuk menjaga batasan ucapan. Sebenarnya dengan menjadi diam bukan berarti mereka tidak memperhatikan atau tidak memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Namun kebanyakan orang adik-adik terlanjur memberi label kalau mereka nggak peduli, mereka cuek atau bahasa lainnya apatis pada sekelilingnya. Nah adik-adik, memilih untuk diam itu sebenarnya tidak selalu buruk ya. Bahkan tidak jarang malah memberi banyak manfaat atau keuntungan. Berikut ini Miss Magda akan menyampaikan 2 manfaat saat kita memilih untuk diam dan tidak banyak bicara. Pekan depan Miss Magda akan lanjutkan dengan bagian yang kedua atau poin-poin lanjutan. Jadi hari ini kita belajar 2 manfaat saat kita tidak banyak berbicara. Yang pertama adik-adik, kita lebih banyak mendengar dan memperhatikan. Sekali lagi, manfaat manakala kita diam dan tidak banyak bicara adalah kita punya kesempatan lebih banyak mendengar dan memperhatikan. Nah adik-adik, ada kalanya orang menjadi diam bukan karena tidak peduli loh. Mereka justru sangat peduli. Hanya saja kepeduliannya itu diperlihatkan dengan cara yang berbeda. Saat diam, mereka jadi lebih banyak mendengar, sekaligus memperhatikan dengan detail, dengan cermat, dengan serius apa yang tengah terjadi. Tentu saja tujuannya adalah untuk lebih banyak mengumpulkan informasi agar tidak salah memahami atau menilai sesuatu. Jadi poin yang pertama, manfaat kita diam adalah kita punya banyak kesempatan lebih banyak mendengar dan memperhatikan. Lalu yang kedua adik-adik, apa ya kira-kira manfaatnya ya? Iya, yang kedua manfaatnya adalah dengan kita diam, kita lebih bisa berhati-hati saat berbicara. Sekali lagi, dengan kita diam, maka kita bisa lebih berhati-hati saat berbicara. Kok bisa? Iya bisa adik-adik. Ketika lebih banyak mendengar saat diam, seseorang akan lebih berhati-hati saat berbicara. Mereka akan lebih dulu mempertimbangkan baik buruknya pendapat atau mungkin kalimat yang ingin diucapkan pada orang lain. Dengan begitu, memilih diam pada akhirnya akan membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam bertutur dan juga bersikap. Oke, 2 poin belajar hari ini simple atau singkat saja tentang manfaat diam. Yang pertama Miss Magda ulang ya. Dengan kita diam maka kita lebih banyak mendengar dan memperhatikan. Kemudian yang kedua, dengan kita diam maka lebih bisa berhati-hati saat kita berbicara. Baik adik-adik, 2 poin ini dulu yang Miss Magda akan bagikan. Pekan depan kita lanjutkan bagian yang kedua. Karena ternyata tidak hanya 2 manfaat untuk kita manakala kita diam, tapi ada beberapa lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi belajar pekan ini. Kita ketemu lagi materi belajar komunikasi pekan depan. Sampai jumpa adik-adik, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Bye.